Nah, teman-teman, apa sih toksikologi? Toksikologi adalah cabang dari ilmu biologi, kimia, dan farmasi atau farmakologi yang berkaitan dengan efek merugikan dari bahan kimia pada makhluk hidup. Atau intinya, toksikologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai racun. Nah, menurut Matthew Joseph Orvilla pada tahun 1787 sampai 1853, ia merupakan orang pertama yang melakukan penelitian secara sistematis tentang respon biologik anjing pada zat kimia tertentu. Kemudian, toksikologi juga dikembangkan oleh François Magendie pada tahun 1783 sampai 1855. François melakukan penelitian mengenai efek dari strychnine dan emetin. Selanjutnya yaitu pembagian toksikologi. Pembagian toksikologi menurut ruang lingkupnya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu toksikologi forensik, yaitu aspek mediko-legal dari bahan kimia yang mempunyai efek membahayakan manusia, sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan penyebab kematian pada penyelidikan kasus. Yang kedua adalah toksikologi klinik, yaitu bidang ilmu kedokteran yang fokus terhadap penyakit yang disebabkan oleh bahan toksik. Kemudian yang ketiga adalah toksikologi lingkungan, yaitu yang mempelajari efek dari polutan terhadap kehidupan dan pengaruhnya terhadap ekosistem untuk mengevaluasi kaitan antara manusia dengan polutan yang ada di lingkungan. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh dari toksikologi lingkungan, yaitu pestisida. Menurut National Institute of Environmental Health Sciences, definisi pestisida adalah semua zat yang digunakan untuk membunuh, mengusir atau mengendalikan tanaman dan binatang yang dipertimbangkan sebagai hama. Menurut United States Environment Protection Agency, definisi pestisida adalah semua zat tunggal dan campuran yang digunakan untuk mencegah, menghancurkan, menolak, atau membunuh hama. Selanjutnya yaitu pembagian pestisida. Yang pertama insektisida, yaitu merupakan kelompok pestisida yang terbesar dan terdiri atas beberapa subkelompok kimia yang berbeda, yaitu yang pertama yaitu organoklorin, merupakan pestisida yang bersifat persisten, dapat terbioakumulasi di alam serta bersifat racun pada manusia dan makhluk hidup lainnya. Organoklorin bersifat tidak reaktif, stabil, memiliki kelarutan yang sangat tinggi dalam lemak, dan memiliki kemampuan degradasi yang rendah. Senyawa organoklorin adalah organoklorin, chlorinate hydrocarbons, sebagian besar menyebabkan kerusakan pada komponen-komponen selubung sel syaraf. Yang kedua, organofosfat. Golongan organofosfat sering disebut dengan organic phosphates, phosphorus, intexide, phosphopates, dan phosphorus ester atau acid ester. Organofosfat merupakan salah satu senyawa insektisida yang sangat toksik. Mekanisme masuknya pestisida organofosfat ke dalam tubuh antara lain melalui kulit, mulut, saluran pencernaan, dan pernapasan. Yang ketiga adalah karbamat. Karbamat merupakan ester asam N-metilkarbonat. Insektisida dari golongan karbamat adalah racun saraf yang bekerja dengan cara menghambat kolinesterase atau CHE. Pada karbamat, hambatan kolinesterase dapat dipulihkan. Pestisida golongan karbamat relatif lebih mudah diurai di lingkungan atau tidak persisten. Golongan pestisida yang kedua adalah herbisida. Ada beberapa jenis herbisida yang toksisitasnya pada hewan belum diketahui dengan pasti. Yang ketiga yaitu fungisida. Satu senyawa merkuri, misalnya metil dan etil. Merkuri merupakan fungisida yang sangat efektif dan telah dipergunakan secara luas untuk mengawetkan butir padi-padian. Beberapa kecelakaan tragis akibat penggunaan pestisida ini menyebabkan banyak kematian dan kerusakan neurologi menetap sehingga kini tidak digunakan lagi. Yang keempat ada rodentisida. Dalam rodentisida ada beberapa jenis. Yang pertama warfarin adalah suatu antikoagulan yang bekerja sebagai anti-metabolit vitamin K, dengan demikian menghambat pembentukan prothrombin. Yang kedua ada thiourea, misalnya antu, sangat toksik pada tikus tetapi tidak begitu toksik bagi manusia. Yang ketiga ada natrium fluoroasetat dan fluoroasetamida.
bersifat sangat toksik. Karena itu, kedua zat ini hanya boleh digunakan oleh orang-orang tertentu yang mendapat izin. Kedua toksikan ini bekerja menghambat siklus asam sitrat. Yang kelima yaitu fumigan. Sesuai namanya, kelompok pestisida ini mencakup beberapa gas cairan yang mudah menguap dan zat padat yang melepaskan berbagai gas lewat reaksi kimia. Dalam bentuk gas, zat-zat ini dapat menembus tanah untuk mengendalikan serangga-serangga, hewan pengerat, dan nematoda tanah. Banyak fumigan yang dipergunakan secara luas dalam industri kimia. Beberapa fumigan bersifat karsinogenik seperti etilen bromida. Selanjutnya adalah, apa sih perbedaan pestisida organik dan anorganik? Pestisida organik adalah pestisida yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang melalui proses tertentu sehingga menjadi pestisida. Sedangkan pestisida anorganik adalah pestisida yang terbuat dari beberapa zat kimia. Selanjutnya, apa sih kekurangan pestisida? Yang pertama yaitu hama menjadi kebal atau resisten. Yang kedua yaitu terjadi peledakan hama baru atau disebut resurgensi. Yang ketiga, penumpukan residu. Dan yang keempat, terdapat bahan kimia di dalam hasil panen. Kelebihan dari pestisida: yang pertama, dapat digunakan dengan praktis. Yang kedua, efisien dan efektif. Yang ketiga, mudah didapat. Dan yang keempat, tidak perlu keahlian tinggi dan pengendaliannya cepat untuk dievaluasi. Kemudian yaitu dampak pestisida. Semua bahan kimia pestisida secara umum menghambat proses metabolisme penting suatu organisme. Oleh karena itu, pestisida dianggap sebagai senyawa yang bersifat toksik. Pestisida yang digunakan pada lahan pertanian, sebagian atau bahkan seluruhnya akan masuk ke dalam air sehingga mencemari perairan. Apa sih dampak negatif pestisida? Penggunaan pestisida telah banyak dilaporkan dalam berbagai penelitian. Dampak tersebut dapat berupa ketidakstabilan ekosistem, adanya residu pada hasil panen dan bahan olahannya, pencemaran lingkungan dan keracunan bahkan kematian pada manusia. Selanjutnya, mekanisme keracunan pestisida pada tubuh manusia. Yang pertama, mempengaruhi kerja enzim dan hormon, yaitu dapat menonaktifkan aktivator sehingga enzim atau hormon tidak dapat bekerja. Dan yang kedua yaitu merusak jaringan, karena pestisida menginduksi produksi serotonin dan stamin sebagai hormon yang memicu reaksi alergi. Dan yang terakhir, bagaimana sih mekanisme pestisida masuk ke lingkungan dan manusia? Pestisida dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui 3 jalan, yaitu penetrasi lewat kulit atau dermal contamination. Dan yang kedua, terisap masuk ke jalan saluran pernapasan atau inhalation. Dan yang ketiga, masuk dalam saluran pencernaan makanan lewat mulut atau oral. Sekian materi yang dapat saya bagikan mengenai toksikologi lingkungan. Terima kasih.